Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil boleh angkat tangannya. Azra Alifah Zakira, hadir. Nama Rizky? Hadir, Bu. Bayu? Hadir. Istian Fadila? Oke, berarti selain Bayu, hadir semua ya? Baik, untuk Bayu mari kita doakan agar diberikan kesembuhan dan bisa belajar kembali bersama kita ya. Oke, Ibu ingatkan kembali bahwa sebelum kita memulai pelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Pertama itu tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Pakaiannya harus rapi. Coba berdiri. Rapi semuanya. Rapi semuanya? Rapi. Oke, itu kembali boleh. Nah, yang terakhir itu sampahnya di kolong meja. Coba dilihat. Bersih? Oke, kalau sudah bersih berarti yang pikir pada hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Baik, untuk materi yang kali ini kita akan bahas yaitu materi tentang berita. Nah, ada yang tahu tentang berita? Apa Saskia berita? Sebagai informasi benar banget. Nah, berita adalah laporan atau informasi tentang peristiwa yang baru terjadi atau sedang terjadi yang disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Nah, seperti media televisi. Apa lagi? Radio. Sering banget kita ya melihat berita itu di internet. Sekarang mah gampang ya. Kita itu tinggal buka aplikasi web, tinggal buka TikTok, betul? Secara sederhana, berita memiliki beberapa ciri utama, yaitu satu, faktual. Ada yang tahu faktual itu apa? Oke, faktual yaitu berdasarkan kenyataan. Berita yang nyata. Berita yang fakta. Bukan opini. Nah, kedua itu aktual, terbaru atau masih relevan. Ada yang tahu aktual? Aktual itu kalau kata anak zaman sekarang sedangnya atau betul. Tiga, penting atau menarik bagi masyarakat. Nah, berita itu sangat penting bagi masyarakat ya untuk mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi pada hari ini, pada hari esok, pada hari lusa. Empat, disampaikan dengan jelas dan objektif. Nah, berita itu harus jelas ya. Berita sumbernya dari mana, terus kejadiannya seperti apa, kejadiannya di mana. Oke, paham ya? Nah, tujuan berita. Tujuan sebuah berita adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang benar, penting, dan aktual. Nah, seperti tadi ya, kudu nyata, harus fakta, benar? Secara lebih jelas, tujuan berita yaitu satu, memberikan informasi tentang kejadian terbaru. Nah, seperti tadi ya, memberikan informasi tentang kejadian terbaru. Berarti yang dua, menambah pengetahuan pembaca penonton tentang suatu hal. Nah, dengan adanya berita kita jadi tahu tentang kejadian hari ini, ya hari besok. Bahkan kita tahu tentang detik angin, detik hujan, benar? Misalkan kayak berita badai di Amerika Serikat, kita jadi tahu kan? Jadi tahu. Tiga, menyampaikan fakta agar tahu kondisi yang sedang terjadi. Nah, yang terjadi pada hari ini yaitu faktanya hari ini. Betul. Membangun kesadaran masyarakat terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Lima, mempengaruhi atau membentuk opini publik secara negatif.
Tuh, jadi kita tahu ya, sangat membantu berita itu sebenarnya. Lanjut. Nah, di sini Ibu punya contoh berita dalam media televisi. Nah, apa yang disiarkan di media televisi itu beritanya sudah beritanya sudah jelas. Sumbernya dari mana, diambil dari mana, betul? Lanjut. Nah, tuh bapak-bapak lagi megang apa? Berarti dia dalam bentuk berita koran. Dulu itu ya sering banget seseorang menyampaikan berita atau menyiarkan berita dalam bentuk koran. Coba kalau sekarang masih ada yang melihat seseorang menemukan berita dalam bentuk koran? Tidak ada ya? Tidak ya? Hampir sudah tidak ada ya? Kan? Nah, berita atau koran. Bahkan sekarang itu koran itu dijadikan sebuah ajang pembungkus gorengan. Kita kalian semua itu sering. Nah, ini sumber beritanya yang sangat kuno. Ada yang tahu ini gambar apa? Radio. Ada yang masih punya? Ada nggak? Ada itu kayak neneknya, kakeknya, ada nggak yang punya? Ada. Nah, ini salah satu media berita, yaitu radio. Kalau dulu itu orang mendengarkan berita hanya dengan suara. Ini seru banget. Kalau sekarang kan kita udah adanya televisi. Televisi ada gambarnya, ada suaranya, ya betul? Nah, lanjut. Berita di internet. Nah, sekarang itu udah nggak aneh ya. Kita sering banget nemuin berita di internet. Gitu. Kita buka web ini, kita buka TikTok, kita buka Facebook, itu selalu ada berita. Nah, tapi kita tidak bisa membedakan mana berita yang asli dan mana berita yang palsu. Betul. Apalagi sekarang dengan adanya AI ya, itu sulit sekali ya membedakannya ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham coba ya Ibu mau bertanya. Siapa ya Ibu mau tanya ya? Ajra, coba. Apa yang dimaksud dengan berita, Ajra? Berita adalah laporan atau informasi tentang peristiwa yang baru terjadi atau sedang terjadi, Bu. Betul. Oke, selanjutnya David. Coba, dari mana Pin kita bisa dapat berita? Dari berbagai media, Bu, seperti TV, internet, dan radio. Betul, kasih tepuk tangan. Oke, kalau sudah paham, coba Ibu pengen kalian membuat contoh berita singkat, bisa? Bisa. Silakan dibuat, ayo. Bisa ya, misalnya kira. Silakan dibuat. Oke, buat. Bisa dah? Bisa dah. Bisa Ari? Dibagi aja nggak apa-apa, cari yang berita tentang ini, tentang itu. Bisa ya, Mil? Bisa, Bu. Paham ya tentang berita ya? Paham, Bu. Jangan dibuat. Setelah dibuat, Ibu pengen kalian mempresentasikannya di depan. Yuk, makanya dibuat. Bisa David? Diskusi tadi ya sama teman selamanya.
Ini udah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, ibu pengen kelompok 2 untuk mempresentasikan perintahnya. Silakan dari depan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil berita yang kami buat. Sungai Citarum meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Citarum. Banjir tersebut diduga terjadi karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19.00 WIB hingga pagi jam 9.00 WIB. 2 desa terendam dan banyak keluarga mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya akibat banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya, banjir juga pernah terjadi di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan tahun kemarin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya beritanya ya? Oke, kalau sudah presentasi, ada yang mau bertanya sampai materi ini? Ada? Opi ya, Opi nggak apa. Bagaimana cara membedakan berita yang asli dan berita yang bohong atau hoax? Oke, pertanyaan itu bagaimana ya cara membedakannya? Cara membedakannya itu tadi mencari tahu sumbernya dari mana, ya betul kan? Betul. Terus cek judulnya, betul? Betul. Dan cek fakta. Fakta yang mana? Nah, oke, gitu Opi paham? Ada lagi yang bertanya? Enggak. Paham. Ya. Oke, jadi dari kesimpulan materi yang kita bahas pada hari ini, kita harus selalu peka terhadap peristiwa di sekitar, mengambil pelajaran dari setiap kejadian, serta menjadi masyarakat yang bijak dan menyikapi informasi. Selain itu, kita juga harus menyaring berita yang diterima, tidak mudah dipercaya atau hoax, dan menggunakan informasi dari berita untuk melakukan hal-hal positif dan bermanfaat. Oke, tadi ya kita harus hati-hati ya menerima berita itu ya, apalagi kayak berita dari pesan WhatsApp tuh, hati-hati tuh ya, jangan asal sembarangan mengklik link atau video yang tidak tahu arahnya dari mana. Dari mana? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini akan ibu tutup ya. Bentar, akan ibu tutup. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Silakan untuk ketua kelas disiapkan doanya. Istaizu adua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.